Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dengan saya, Ilham Andika Putra. Oke, video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan teman kalian yang ada di kolom komentar materi di Kapita Selecta Sex Education ya. Sebelum saya menjawab, saya ingin memberikan kritisi terlebih dahulu mengenai hasil survei ya. Hasil survei. Hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga ya, beberapa komunitas saya baca. Pertama, dari hasil survei itu saya lihat kenapa uh, yang pakai hijab tinggi ya hasil pelecehannya. Pertama, dia tidak memisahkan antara yang hijab, mohon maaf yang tanda kutip jilbabs lah, fenomena sekarang yang bagaimana hijabnya pendek, terus bajunya ketat. Ada sih pemisahannya, ada yang pakai burqoh dan jilbab syar'i ya saya lihat di sana. Ada pembedaannya, tapi dalam perhitungannya mereka digabung. Itu saya rasa tidak adil ya ketika menilik fenomena bahwa pakaian itu tidak bisa mencegah pelecehan seksual. Nah, kalau menurut saya tergantung bagaimana cara berpakaiannya. Iya, hijab memang dirancang untuk mencegah pelecehan seksual, tapi pertanyaannya bagaimana cara mereka menggunakan hijab? Apakah sudah benar? Kalau lihat hasil survei, yang pakai hijabnya benar, yang panjang itu kecil kok. Yang kena pelecehan seksual, malahan yang banyak itu adalah orang yang memang pakai hijabnya sedang, ya. Pakai yang sedang, pakai yang pendek. Coba kalian baca sendiri. Nah, saya rasa sangat tidak adil ketika memang digabung, terus bilang bahwa toh yang pakai hijab aja kena pelecehan. Saya rasa itu tidak adil ya rasanya. Uh, itu kritisi yang pertama. Saya mengkritisi hasil survei. Yang selanjutnya, yang harus kita kritisi, dia melakukan survei lewat internet ya. Pertanyaannya apakah lembaga itu tersertifikasi atau tidak? Nah, sertifikasi. Nah, melakukan survei itu tidak sembarangan ya. Harus ada lembaga yang memang terpercaya. Itu kalau saya lihat itu hanya dilakukan oleh 4 komunitas ya. 4 komunitas dan uh, survei itu tadi. Survei pertama dia apakah tersertifikasi atau tidak. Nah, ini harus kita lihat juga gitu. Jadi kita tidak bisa sembarangan percaya dengan hasil survei. Kedua, yang kedua, yang saya lihat dari web yang dikirim teman kita, sudah saya baca juga. Pertama, dia di bawahnya dia tidak mencantumkan kan margin of error. Apa itu margin of error? Margin of error itu adalah kesalahan ya, kesalahan dari survei ini dia bilang ini tingkat keterpercayaan yang dicantumkan survei dia tidak ada margin of error-nya. Tidak ada margin of error-nya.
Nah, jadi kalau tidak ada margin of error, itu datanya saya rasa kurang valid ya. Karena kalau kita dalam ranah akademisi, ranah penelitian, apalagi kalau kita menggunakan penelitian kuantitatif, ada survei di sana, pasti ada margin of error, berapa persen. Data itu bisa dikatakan valid, gitu. Ada tingkat kesalahannya. Ada 0, sekian persen kah, 0,5% atau di atasnya, dan itu ada aturannya, jadi tidak sembarangan ya. Jadi kalau dia tidak mencantumkan margin of error, bisa jadi datanya kurang valid. Tapi kalau kita baca di internet itu dia bilang datanya bisa dipercaya karena hasil dari pengalaman masing-masing. Nah, tapi kan kita bicara ranah akademisi ya di sini. Ini tidak ada margin of error. Bisa jadi yang ngisinya orang yang sama atau siapapun bisa ngisi gitu. Kan respondennya tidak diketahui kan lewat survei internet. Siapa saja bisa ngisi dan orang yang laki-laki juga mungkin bisa ngisi, anak di bawah umur juga bisa ngisi. Jadi tidak ada batasnya, tidak ada aturannya, tidak ada margin of error-nya. Nah, pertanyaannya apakah datanya valid atau tidak? Itu saya kembalikan lagi ke kalian mau percaya atau tidak tentang hasil survei ini. Yang kedua, setiap daerah itu berbeda. Di Indonesia sendiri, kalau kita bicara daerah yang tanda kutip agamis, contohnya seperti Aceh, ya, saya rasa hal ini kemungkinan kecil tidak terjadi ya, karena saya tidak tahu juga kan saya bukan orang Aceh, saya belum pernah ke Aceh dengan aturan syariat Islam di sana, saya rasa hal ini sangat minim terjadi. Apalagi mungkin di daerah Minang ya, di tanah Minang yang juga kental dengan keagamaannya, tapi tidak tahu kalau kota besarnya. Nah, jadi tiap daerah itu berbeda, daerah desa dan perkotaan. Perkotaan itu tentu beda. Cara dia berpakaian, cara orang ketertarikan seksualnya juga berbeda. Jadi pelecehan seksualnya juga berbeda gitu. Seharusnya dilihat dulu hasil surveinya di mana, di kota kah, di desa kah, di daerah tertentu kah. Jadi harus ada yang jelas gitu. Jadi datanya itu bisa dikatakan valid. Terus yang terakhir, kalau kita melihat survei, apakah hasil survei itu netral atau apakah ada kepentingan organisasi tertentu di sana. Nah, pastikan lembaga yang melakukan survei itu kita lihat dulu apakah dia netral ataukah hanya kepentingan organisasi tertentu. Kalau saya lihat di situ ada gerakan feminis ya, yang kita tahu sendiri gerakan feminis di Indonesia menempatkan hak perempuan untuk bisa meraih kesetaraan gender. Tapi saya tidak menyalahkan dan membenci gerakan feminis, tapi beberapa gerakan feminis ekstrim, dalam tanda kutip, dia ingin menghilangkan atau menabrak nilai-nilai keagamaan agar dia bisa meraih hak-haknya, menggunakan baju sesuai dengan keinginannya, dan melakukan apapun sesuai keinginannya dalam lindungan kata-kata kesetaraan gender. Nah, ketika ada pelecehan seksual di sana dan sebagainya, mereka bilang ya siapa suruh laki-laki tidak bisa uh, menjaga pandangannya, menjaga nafsunya dan sebagainya, dan seperti itu gitu. Sehingga akhirnya karena ingin menghilangkan persepsi bahwa pakaian itu bukanlah alasan seseorang dilecehkan, akhirnya dia membuat survei seperti ini. Mungkin ya, mungkin ini
kemungkinan saja, saya tidak menjudge, hanya kemungkinan. Jadi mereka buatlah survei seperti ini, toh dia bilang hasil surveinya kalau yang menutup dan berpakaian syar'i juga dilecehkan. Nah, dan juga hasil surveinya kalau berpakaian seksi tidak, gitu ya berarti kita bebas untuk berpakaian apa saja. Dengan catatan laki-laki tidak matanya jelalatan, gitu. Padahal kalau kita kaitkan dengan agama yang memerintahkan kita untuk menutup aurat, menutup diri, itu sebagai sarana untuk mencegah. Nah, salah satunya sarana untuk mencegah matanya jelalatan, mata lawan jenis jelalatan dan sebagainya, pelecehan seksual dan sebagainya. Tapi gini, yang namanya mencegah itu tidak bisa 100%. Benar kan? Kalau di sabun, misalkan di sabun, mencegah 99% kuman. Berarti ada 1% kuman yang kemungkinan bisa menjangkiti kita. Gitu. Toh kita juga tidak 100% sehat selamanya, pasti ada juga sakitnya. Itu begitu juga dengan pemakaian hijab. Nah, ketika memang pakai hijab kan bukan berarti 100% kita terlindungi, tetapi setidaknya kita berusaha untuk melindungi dan menutupi diri kita supaya bisa menjaga pandangan orang lain. Oh, kita hidup kan di dunia bukan untuk memenuhi ego kita sendiri. Ada orang lain yang memang harus kita jaga pandangannya. Nah, ya hak sih berpakaian mau kita, toh uang-uang kita, pakaian-pakaian kita, badan-badan kita. Nah, tapi kan ya mungkin ada yang tidak nyaman dengan orang yang berpakaian terbuka. Nah, bisa jadi hasil survei itu yang berpakaian terbuka kan hasil surveinya kecil kan. Nah, bisa jadi orang itu merasa tidak nyaman. Atau ada juga jenis laki-laki yang merasa tidak nyaman ketika melihat orang-orang yang berpakaian terbuka. Bahkan dia penasaran, mungkin ketika ada yang berpakaian tertutup, dia penasaran. Itu makanya dia melakukan seperti itu, melakukan pelecehan. Tapi yang dilakukan pelecehan yang tinggi itu adalah, kalau kita lihat, adalah perempuan yang memakai kerudung yang pendek, pendek atau sedang. Dan biasanya perempuan yang berkerudung pendek atau sedang dalam tanda kutip adalah mereka yang berpakaian kurang sesuai dengan syariat yang ada atau tata berkerudung yang baik dan benar. Itu berhijab yang baik dan benar biasanya. Dan itu malah akan menambah godaan tersendiri gitu, ketat dan sebagainya. Nah, itu mungkin salah satu mengapa ada juga pelecehan kepada orang-orang yang memang menutup aurat. Tapi dibalik lagi pertanyaannya, apakah mereka benar-benar menutup aurat atau hanya sekedar? Nah, itu hasil kritisi saya mengenai hasil survei. Nah, tapi itu terserah pribadi kalian mau percaya atau tidak hasil survei tersebut. Untuk menjawab pertanyaannya yang ditanyakan oleh Dita ya, pertama kita manusia itu memiliki atau terdiri dari beberapa hal, yaitu akal, terus ada hati, dan juga nafsu. Konsep tentang manusia ini banyak, tapi hanya saya ambil salah satu ya, tentang konsep manusia terdiri dari 3 unsur. Selain ada juga si fisik ya, fisik. Kalau tidak ada fisik berarti manusia adalah makhluk astral. Fisik. Nah, jadi manusia itu adalah makhluk yang memiliki fisik, akal, hati, dan nafsu. Semua ini harus seimbang dan memang harus ada dalam setiap diri manusia. Ya, kalau tidak ada fisik, itu berarti kita bisa dikategorikan bukan manusia. Manusia.
atau halus. Kalau kita tidak memiliki fisik. Yang kedua, kita juga manusia harus memiliki akal. Kenapa manusia memiliki akal? Itulah yang membedakan manusia dengan hewan atau binatang. Tapi pada dasarnya manusia juga hewan yang berpikir, hewan yang berdiri tegak. Tapi yang membedakannya kita berakal. Selanjutnya, manusia memiliki hati. Hewan juga terkadang memiliki hati. Manusia juga. Dan mungkin itu naluri ya, naluri atau hati yang dimiliki oleh hewan. Saya kurang tahu karena saya tidak mendalami itu. Mungkin juga bisa hati atau juga mungkin bisa naluri oleh hewan ketika dia mengasihani sesama jenisnya atau kepada hewan lain. Gitu. Manusia tentu memiliki hati. Dalam hadis juga, dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa di agama kita, hati ini adalah yang sangat penting. Jika hati rusak, rusaklah semuanya. Kalau di Al-Quran, daging kan, di dalam kurungnya daging. Jadi para ulama mengkategorikan atau mengartikan itu adalah hati. Ya, jika hati rusak, maka rusaklah segalanya gitu. Hati ini bukan organ ya, bukan organ hati yang ada di tubuh, tapi lebih ke hati yang bersifat spiritual, intuisi. Atau intuisi. Intuisi. Nah, kan dengarkan kata hati, dengarkan kata intuisi. Nah, itu hati itu berhubungan dengan spiritual, bukan hati yang untuk menyaring kotoran atau menyaring zat-zat berbahaya dan makanan yang ada dalam tubuh kita. Nah, kalau nafsu ini berkaitan dengan hasrat. Banyak lagi sih tentang nafsu ini apa. Ya, salah satunya tentang hasrat. Dan ini manusiawi dan harus ada. Manusia kalau tidak ada nafsu, itu bahaya. Kita tidak punya hasrat untuk hidup. Hidup jadinya kalau memang kita tidak ada nafsu, tidak ada hasrat. Misalkan kita lapar, mau makan apa? Kayaknya enak nih, puasa-puasa gini makan es buah misalkan. Itu kan hasrat. Ingin jadi yang terbaik di kelas, ingin mendapatkan IP tinggi, ingin menjadi mahasiswa berprestasi, ingin lulus cepat. Nah, itu kan berkaitan dengan hasrat, cita-cita. Hasrat akhirnya ingin menggapai cita-cita atau keinginan. Itulah. Jadi hasrat berkaitan dengan ini. Jadi memang harus ada gitu. Kalau tidak ada ya hidup manusia bisa hampa. Nah, tapi dalam prakteknya, dalam kehidupannya, manusia itu ada yang memang akalnya lebih digunakan ke arah yang lebih baik. Ada juga yang hanya mengandalkan nafsu. Ada juga yang mengandalkan intuisi. Nah, kalau fisik kita skip dulu karena kita tidak membahas itu, karena hubungan antara nafsu atau kenapa orang yang berkerudung itu tetap dilecehkan, itu berkaitan dengan akal, hati, dan hasratnya. Kita perkecil lagi skupnya. Pada dasarnya, manusia ini ada 4 unsur, tapi kalau untuk menjawab pertanyaan kenapa orang berkerudung itu tetap dilecehkan,
Ini mungkin berkaitan dengan akal, hati, dan nafsu. Nah, dalam kehidupan manusia mungkin ada yang kecenderungan lebih ke akal, ada kecenderungan lebih ke hati, ada kecenderungan lebih ke nafsu. Mungkin orang yang melihat ada yang berkerudung juga dia tetap ingin dilecehkan itu, dia lebih mengutamakan nafsu dalam kehidupannya. Mungkin penggunaan akal dan hatinya kurang. Jadi dia dikendalikan oleh hawa nafsu. Yang ketiga, yang kedua maksudnya, ada namanya fetis. Ini bagian dari sex education ya. Fetis itu adalah orientasi, bukan orientasi sih, lebih tepatnya ketertarikan seksual seseorang terhadap sesuatu. Jadi dengan melihat sesuatu atau keadaan tertentu atau pakaian tertentu atau bahkan kondisi-kondisi tertentu itu bisa meningkatkan gairah seksualnya. Itu fetis. Nah, mungkin fetis orang itu melihat orang-orang yang berpakaian tertutup. Mungkin ya, mungkin. Atau bahkan ada yang namanya penasaran. Kadang kan mungkin dia melihat orang yang berpakaian terbuka itu ya udah gitu, dia apa adanya gitu. Ya, akhirnya ketika dia melihat yang tertutup, dia penasaran. Penasaran. Gimana sih rupanya? Bagaimana sih orang itu? Karena ya tertutup tadi. Dan yang selanjutnya mungkin kenapa nafsu dia tidak terkendali adalah karena pemakaian yang kurang tepat. Ini berkaitan dengan fenomena ilbus tadi yang saya singgung sebelumnya, fenomena ilbus ya. Jadi terkadang kalau memang beberapa perempuan ketika dia berkerudung dan dia masih menggunakan pakaian ketat, ya mungkin kita patut apresiasi, mungkin dia ingin berubah tapi belum ya. Belum 100% atau masih sekian persen lah. Kita patut apresiasi itu gitu. Tapi kalau dia hanya menggunakan jilbab hanya mengikuti fashion, yaitu kalau berbicara hak itu terserah dia. Nah, tapi kan di kehidupan ini yang hidup tidak hanya dia kan, ada orang-orang yang memang mungkin bisa berbuat jahat kepadanya. Gitu. Kalau bicara ini, ya nafsu mungkin kesalahan laki-laki tidak bisa menjaga nafsunya. Nah, makanya Nabi bilang bahwa nafsu itu memang harus dilawan. Harus dilawan atau dikendalikan. Nah, makanya kita berpuasa ini adalah sarana untuk melatih atau mengendalikan hawa nafsu. Itu harus dikendalikan. Karena pada dasarnya kita tidak bisa tidak kita tidak bisa menentukan atau menggiring perilaku seseorang. Jadi kita tidak bisa menggiring perilaku seseorang.
Yang kita bisa adalah mencegah orang untuk berperilaku demikian. Nah, kita tidak bisa menentukan, kamu harus gini gitu. Dan juga kita bisa mencegah itu dengan cara salah satunya seperti agama kita ajarkan untuk menutup aurat itu. Toh kita tidak bisa mencegah, tidak bisa menyuruh dia untuk tidak melecehkan kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan apa yang ada di diri kita, itu apa yang ada pada diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Makanya kemarin di quote saya itu, yang materi kemarin, itu saya rasa pas ya. Kita tidak bisa menentukan orang lain, apapun yang ada di luar kita, gitu. Tapi kita bisa menentukan tindakan kita. Mungkin atas perilaku dia, mungkin atau hal-hal yang ada di luar kita, itu kita bisa kendalikan. Sikap kita, perilaku kita, itu bisa kita kendalikan. Nah, kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Maka dari itu, jelaslah kenapa agama kita bilang bahwa memakai hijab itu adalah sarana untuk mencegah. Tuh. Karena kita tidak bisa menentukan perilaku orang, tapi kita bisa menentukan pilihan kita. Ya pilihan kita kalau kita ingin menutup aurat, silakan, karena itu usaha kita untuk mencegah supaya kita tidak dilecehkan dari mata-mata yang jahat. Tapi kalau memang terjadi, mungkin kasusnya seperti ini, orang itu nafsunya yang lebih mengendalikan akalnya, lebih mengendalikan hatinya. Seperti yang saya singgung tadi, bahwa tidak ada pencegahan itu yang 100%. Nah, toh sabun aja 99% kan, masih ada 1% yang kemungkinan bisa menjangkiti kita. Tuh, ya kita cuma hanya bisa mencegah, berusaha, dan berdoa. Ya mungkin itu ya jawaban dari saya. Tapi satu lagi deh, quotes dari saya, ini dari Socrates. Socrates bilang begini, seseorang ketika semakin banyak ilmunya, maka dia akan menjadi orang yang baik. Nah, tapi Pak, kok ada orang yang pintar gitu, berakal gitu, tapi dia jahat? Itu berarti dia belum pandai, dia belum pintar, dia belum berilmu. Nah, karena kata Socrates, kalau dia sudah berilmu, ilmunya tinggi, dia akan jadi orang baik. Nah, karena dia akan berpikir sebelum melakukan sesuatu, ada rasionya. Dipikirkan, oh kalau aku berlaku begini, baik tidak ya, atau dampaknya seperti apa. Nah, itu. Tapi kalau dia masih jahat, berarti dia belum pintar, belum pandai. Oke, sekian pemaparan dari saya. Semoga menjawab pertanyaan teman kalian, Dinda. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.